baik itu pelayanan bersifat mujizat, kesembuhan, dan sebagainya. Semuanya itu dalam pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Dan sebab itulah Yesus mengatakan, aku minta kepada Bapa. Yang minta itu manusia Yesus. Minta kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan Sang Penolong itu, yaitu Roh Kudus. Yaitu Roh Tuhan itu sendiri. Nah, ini bukan sesuatu yang pelik dan tidak masuk akal. Kecuali kita yang kurang berakal. Kenapa kita tidak berakal? Karena Roh Kudus tidak ada dalam pikiran kita. Itu roh kebenaran, dan dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, bagaimana cara kita mengenal dia? Ya, apa kata Yesus? Kamu mengenal dia, dunia ini tidak akan mengenal, sebab dia diam di dalam kamu. Nah, setiap orang yang diurapi oleh Roh Kudus, disertai oleh Roh Kudus, dibantu oleh Roh Kudus, ditolong oleh Roh Kudus. Nah, mereka ini memiliki Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Jadi apabila mereka memiliki Roh Kudus dalam kehidupan mereka, mereka juga memiliki hidup damai dalam hidup dia. Sebab Yesus itu digelar Raja Damai, Sang Penolong, dan sebagainya. Kenapa dia digelar Raja Damai? Ya, sebab dia pendamai dunia ini. Dan kenapa ada damai dalam hidup Yesus? Sebab dia memiliki Roh Tuhan. Sang Penolong itu sendiri ada di dalam diri dia. Nah, itulah yang diutusnya. Roh Kudus, Roh Suci, Sang Penolong itu, atau Roh Tuhan itu, diutus Yesus. Dia naik ke surga. Dia minta kepada Bapa. Dan Bapa mengutusnya bagi menggantikan dia. Bagi pihak Yesus itu. Ya, jadi bukan berarti Yesus sudah berada di surga sana, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dia tidak bekerja lagi. Dia bekerja secara roh. Sebab roh yang ada dalam diri dia itu sama dengan roh yang ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus yang diutus tadi itu. Sama. Ya, so kalau kita mengatakan roh Yesus lain, roh Allah Bapa lain, roh dalam saya lain, nah berarti Tuhan itu lebih daripada satu. Jadi masalah. Ya, tidak ada keesaannya lagi di sana. Sudah terbahagi dia. Tapi yang jelasnya di sini, Roh Tuhan itu satu. Roh Kudus itu satu. Ya, dia tidak terbagi-bagi. Dimanapun dia bekerja, baik di alam roh sana, baik di surga sana, baik dalam dunia ini, dia tetap satu. Tuhan yang satu yang sedang memimpin dunia ini, khususnya sedang memimpin para jemaat Tuhan, para gereja-gereja, atau siapa saja yang percaya kepadanya. Tuhan yang satu. Nah, saya ingin bercerita di sini. Sebelum saya masuk ke ayat 18, 19, dan 20. Nah, ada satu buku yang telah saya baca. Jadi buku ini berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Jadi orang yang telah menulis itu, dia mengatakan seperti ini. Roh Kudus ini sedang mengawal dunia ini, dia cakap. Ya, sedang mengawal dunia ini. Kenapa dunia ini, dia cakap? Bumi ini berputar. Itu bintang-bintang ada pergerakan dia. Carkawala di atas langit sana, dia cakap. Ya, ada pergerakan, ada manifestasi dan sebagainya, dia cakap. Ya, kenapa dunia, dia cakap ada suhu, panas, sejuk. Ya, walaupun ya secara kajiannya sesuai saintis, ya sejuk itu disebabkan laut, ya panas ini disebabkan matahari dan sebagainya. Tapi kalau dicari artinya dari segi rohani, sebenarnya semua berada dalam kawalan Tuhan. Tuhanlah yang mengawal semua itu, katanya. Dan saya percaya juga setiap orang yang percaya kepada Yesus dan memiliki damai sejahtera dalam hidup mereka, saya percaya itu semua berada dalam kawalan Tuhan. Tuhanlah yang telah memberi damai kepada mereka. Nah, sebab itu saya percaya bahwa semua kekuasaan yang sedang berlaku dalam dunia ini, semuanya dalam keizinan Tuhan. Ya, seperti contoh sekarang ini kita berada dalam permasalahan. Kondisi-kondisi yang ya sangat menakutkan, terutamanya berada dalam
pandemic COVID, ya kita sedang berada dalam kerisauan, ya, dan selalu berada dalam berjaga-jaga, keadaan berjaga-jaga, ya. Dan saya percaya semuanya berada dalam kawalan Tuhan, dan ada sebabnya Tuhan melepaskan semua ini di dalam dunia ini. Dan saya percaya ini lebih menguatkan orang-orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan, lebih menguatkan diri kita sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus untuk bergiat lagi dalam pelayanan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu. Nah, ini cara saya berpikir tentang perkara yang berkaitan. Haleluya. Ayat 18. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia ini tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup aku hidup dan kamu pun akan hidup. Nah, apa maksud Yesus di sini? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, kita harus pahami nih, yatim piatu ini kan di luar keluarga Tuhan. Di luar keluarga Tuhan. Anak yatim piatu ini tidak beribu, tidak berbapa.